Selamat siang semuanya. Hari ini kita masuk di kelas teori sistem operasi, dan kali ini kita akan membahas tentang suatu penjadwalan proses di dalam sistem operasi. Ya, kita lihat deskripsi dari penjadwalan proses. Jadi penjadwalan itu merupakan suatu basis sistem operasi multiprogramming. Artinya banyak program yang bisa dijalankan dalam satu waktu, tetapi itu semua akan dijadwalkan, mana yang dieksekusi terlebih dahulu, mana yang di-delay ya atau disuspend oleh sistem operasi untuk dijalankan di kemudian waktu yang lain atau waktu berikutnya. Terus kemudian dengan mengalihkan pemrosesan di antara proses-proses yang ada, ini sistem operasi membuat sistem komputer itu menjadi lebih efisien dan produktif, dan tentu saja untuk apa? Untuk kontrol agar resource hardware yang ada dalam komputer itu bisa memenuhi kebutuhan dari software. Jadi kalau softwarenya terlalu banyak dijalankan dan sistem operasinya penjadwalannya kurang bagus, ya yang terjadi adalah minim-minim ya lemot, atau juga bisa terjadi lag ya. Lag itu berarti sistem operasi hanya bisa berhenti, terus kemudian bisa jalan hanya kalau di restart. Terus kemudian sasaran multiprogramming itu adalah mempunyai proses yang dieksekusi setiap saat untuk memaksimalkan utilitas pemroses. Dalam hal ini adalah CPU, hardware, CPU, dan RAM atau memori. Kita lihat yang lain. Deskripsi yang lain, penjadwalan proses. Jadi penjadwalan itu kumpulan kebijaksanaan yang dimiliki oleh sistem operasi yang berkaitan bagaimana suatu sistem komputer atau hardware atau perangkat keras itu melakukan urutan-urutan kerja yang diinginkan oleh user, dan tentu saja jembatannya adalah sistem operasi. Terus kemudian ada beberapa tugas dari penjadwalan atau scheduling, proses scheduling dari suatu sistem operasi. Yang pertama adalah proses yang harus berjalan itu harus dimonitor. Terus kapan dan berapa lama proses itu berjalan itu penting. Terus kemudian kriteria untuk mengukur optimalisasi kinerja dari penjadwalan proses adalah harus adil atau fair. Terus kemudian harus efisien. Terus kemudian waktu tanggapnya juga harus cepat, begitu, sehingga tidak semua proses dijalankan secara bersama-sama. Untuk apa? Respon time-nya biar lebih cepat. Terus kemudian turnaround time, jadi waktu eksekusi ya, dan ada juga waktu tunggu untuk aplikasi yang disuspend ya, yang tidak dijalankan pada waktu itu berapa waktu. Nah, harusnya ini berhubungan dengan waktu tanggap atau respon time. Terus kemudian throughput, jumlah proses yang dieksekusi dalam satu waktu itu, satu detiknya atau beberapa detiknya itu berapa jumlah proses yang dijalankan. Nah, kalau ini sangat berhubungan dengan yang namanya hardware ya, hardware prosesornya bagaimana, terus kemudian memorinya juga berapa besar memori untuk dapat mengeksekusi proses yang diminta oleh sistem operasi. Kita lihat tipe-tipe penjadwalan, ada 3 hal yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler. Terus juga ada penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler, dan juga ada penjadwalan jangka panjang long term scheduler. Nah, kita lihat satu persatu.
penjadwalan jangka pendek ini adalah tugasnya adalah menjadwalkan alokasi pemroses ya, pemroses antara proses-proses yang sudah ready dijalankan, terus kemudian juga proses-proses yang proses-proses yang sedang disuspend. Nah, hal ini short term itu berada di memori utama. Berarti kalau di sini proses yang sudah sampai di cache memory atau memori yang ada di prosesor. Sasarannya itu adalah kinerja sistem untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Nah, penjadwalan ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses. Jadi proses yang sudah jalan selesai, ambil proses yang disuspend. Sudah dieksekusi, ambil lagi, seperti itu. Jadi prosesnya berjalan secara cepat, sehingga dikatakan adalah penjadwalan jangka pendek atau short term scheduler. Ciri-ciri utamanya adalah dia berada atau proses ini berada di memori utama atau cache memory. Nah, kita lihat tipe penjadwalan berikutnya adalah jangka menengah. Nah, jangka menengah itu bertugas menangani proses swapping ya, swapping, pemindahan proses dari memori utama ke memori sekunder. Dalam hari ini adalah dia lebih bekerja di RAM. Nah, kalau proses swapping itu lebih berjalan di Linux. Artinya kalau RAM-nya itu tidak kuat atau kapasitasnya kurang, dia bisa swap dari hard disk ya. Dia bisa ambil beberapa memori dari hard disk untuk membantu RAM dalam memproses suatu eksekusi ya, suatu eksekusi. Nah, penjadwalan jangka pendek, jangka menengah ini lebih banyak terjadi di RAM ya, RAM dan hard disk gitu. Terus kemudian ada penjadwalan jangka panjang, long term. Long term itu bekerja jangka panjang ya terhadap antrian atau batch. Batch itu kan kumpulan eksekusi ya yang disatukan sesuai dengan karakteristiknya. Terus kemudian batch ini biasanya berupa prosesor penggunaan sumber daya yang intensif. Jadi urusannya adalah dengan I/O device. Jadi sasaran dari long term ini adalah memberi keseimbangan proses-proses, banyak proses ya, seluruh proses yang ada. Untuk apa? Berhubungan dengan I/O device. Jadi long term ini lebih ke berhubungan ke I/O device ya. Kalau tadi short term di prosesor, terus kemudian medium itu di memori, kalau jangka panjang long term itu di I/O device, itu kerjanya. Terus kemudian strateginya ada dua. Yang pertama adalah non preemptive atau run to completion. Yang kedua adalah preemptive ya, non preemptive dan preemptive. Kita lihat. Kalau non preemptive atau run to completion artinya proses satu proses harus diselesaikan sampai selesai, baru proses yang baru bisa diproses. Jadi di sini disebutkan bahwa pemrosesan itu tidak dapat diambil alih ya, diambil alih oleh proses yang lain. Karena apa? Proses itu harus sampai selesai dulu, baru nanti proses yang lain bisa diselesaikan. Itu non preemptive. Sedangkan preemptive itu proses itu bisa diambil alih oleh proses yang lainnya. Jadi satu proses belum selesai itu bisa mengeksekusi proses yang lainnya. Jadi tergantung apa priority yang lebih tinggi, prioritas yang lebih tinggi. Proses mana yang penting jalankan dulu. Ya, belum selesai ada proses yang lebih penting lagi, jalankan. Jadi penjadwalan preemptif itu dapat disela juga oleh proses yang lainnya sebelum dia selesai dieksekusi. Terus kemudian tetapi harus dilanjutkan menunggu jatah waktu
layanan pemrosesan, tiba kembali pada proses tersebut. Jadi artinya walaupun di delay atau di suspend gitu, proses tersebut harus diselesaikan. Contohnya ini lebih, contoh realnya adalah di interupsi. Jadi kalau Anda ngeprint kertas habis, itu kan proses mencetak ya, proses mencetak, terus kertasnya habis, sehingga dia akan melakukan proses yang lain sampai Anda mengisi kertas lagi ya. Setelah kertas itu Anda isi, maka berlangsung lagi proses itu sampai selesai. Nah, ini contoh-contoh dari preemptif gitu. Tetapi kan tidak memulai dari awal, tapi memulai dari saat proses itu di suspend atau di stop ya, di stop untuk sementara, dia kerjakan proses yang lain. Setelah situasi atau prioritas yang lain sudah diproses, oh ini kertasnya sudah ada, maka diproses lagi mencetak. Nah, itu penjadwalan preemptif. Ya, mungkin itu tentang proses-proses yang ada di sistem operasi yang bisa kita pelajari pada siang hari ini tentang penjadwalan proses. Kita akan kembali di pertemuan mendatang, kita kembali belajar tentang sistem operasi, tapi pada hari ini saya akhiri dulu. Oke, tetap jaga kesehatan. Selamat siang semuanya.